Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, masih di Islam Itu Indah, masih di tema kita pagi hari ini. Buat yang bergabung kita ingatkan lagi, tema kita pagi hari ini adalah masa sih ibadah malah bikin dosa. Nah ini ya kita lanjutkan lagi nih, bicara masalah tentang kedahsyatan ayat-ayat suci Al-Quran atau ayat-ayatnya Allah. Ada juga nih orang yang memanfaatkan atau suka menyimpan ayat-ayat Allah ini di dalam dompetnya untuk penglaris usahanya. Nah, ibadah orang ini juga rajin. Nah, bagaimana dalam pandangan Islam nih mengenai seseorang yang rajin ibadahnya namun suka menyimpan potong-potongan ayat suci Al-Quran sebagai penglaris usahanya. Coba kita tanya guru kita Ustadz Maulana, mohon izin Ustadz. Izin Habib, izin Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan Islam tentang orang yang menyimpan potongan-potongan ayat suci Al-Quran sebagai penglaris usaha. Jadi ingat ya, barang siapa yang menggantungkan tamimah atau jimat, maka ia telah berbuat syirik. Maka ini maaf, ini termasuk haram. Sementara kalau berasal dari ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa dari para nabi atau doa yang baik, itu diperbolehkan karena masuk kategori ruqyah. Jadi kita lihat dulu, kenapa? Mengapa bisa ruqyah selama itu tidak termasuk syirik? Karena satu, karena mengetahui maknanya. Kalau tidak tahu maknanya bahaya. Dan ingat di dalam Al-Quran kan jadi obat, syifaa'ul linnas, obat bagi manusia. Jadi ini juga bentuk solusi. Jualan kadangkala dipandang oleh mata orang sehingga hilang berkahnya itu makanan. Maka untuk mencegah daripada ibaratnya penyakit ain pada pekerjaan kita, usaha kita atau makanan kita yang menyebabkan hilangnya berkahnya, ruqyah itu penolak dari ibaratnya penyakit-penyakit yang membahayakan. Orang yang dengki, iri hati, semua tertolak. Di tempat yang tepat. Di tempat yang. Tapi jangan salah juga. Kalau ada taruh di dompet dibawa ke kamar mandi itu nggak boleh. Ini mungkin ya buat jamaah yang di rumah juga sama. Mungkin kalau kadang-kadang kita lagi baca Al-Quran ini di surah Al-Ma'un ayat 4 ini jelas nih. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Nah ini kalau kita misalnya seandainya nggak pakai guru nih kita ngertiin nih. Ini bisa kecelakaan buat kita nih. Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit Bib nih. Mumpung di Islam Itu Indah ini banyak guru-gurunya ya. Untuk membedah ayat ini. Ini apa sih yang dimaksud dengan surat Al-Ma'un ini ayat 4 ini. Celakalah bagi orang-orang yang sholat itu apa sebenarnya Bib? Apa mungkin asbabul nurutnya ya atau asbabul nuzulnya? Yo, turun ayat ini silakan. Ini harus dibaca dengan lengkap nih kayaknya. Masya Allah silakan Bib. Mohon izin guruku Ustadz Maulana, mohon izin Ustadz Syam, Bang Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kita baca bersama di dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin. Sungguh celaka bagi orang-orang yang sholat. Tapi di sini jangan di stop sampai di situ nih. Perlu dilanjutin. Alladzina hum an salatihim sahun. Yang mana mereka ini adalah orang yang lalai dengan sholatnya. Para ahli tafsir mereka sebagian mengungkapkan tentang makna sahun. Makna orang yang lalai ini adalah alladzina yuakhiruna sholah an mawaqitiha. Yaitu orang yang mengakhir-akhirkan sholat dari waktunya. Maksudnya adalah celakalah bagi orang yang sholatnya ini males-malesan. Ataupun menunda-nunda daripada waktu sholat. Terus apalagi alladzina hum yura'un. Yang mana mereka ini riya. Mempertontonkan daripada sholat dan ibadahnya. Wa yamna'unal ma'un dan mencegah daripada untuk berbuat kebaikan ataupun meminjamkan daripada perkakasnya baik apa yang dimilikinya dan lain sebagainya. Nah, sebab turunnya surat tersebut yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan terhadap ausaful munafikin, terhadap sifat-sifatnya orang munafik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita daripada sifat nifak. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini orang-orang yang
yang ada nifak, yang ada kemunafikan di dalam dirinya, mereka walaupun mereka beribadah tapi ibadahnya mereka itu seperti itu. Beda halnya dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman malahan dibilang apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Telah beruntung orang-orang yang beriman yang mana mereka di dalam sholatnya mereka khusyuk. Jadi di sini dapat kita simpulkan ada orang yang sholat dengan sholatnya tersebut menjadi beruntung dan juga ada juga orang yang sholat tapi waliyadzubillah sholatnya membuat ia celaka. Karena apa? Karena sholatnya dilakukan dengan tidak pada tempatnya. Dia ibadah tapi ibadahnya tidak merasakan kenikmatan daripada ibadah tersebut. Dia ibadah tapi ibadahnya apa? Hanya untuk agar orang melihatnya. Nah ini fungsinya kita untuk memahami juga Al-Quran dengan benar, Al-Quran dengan teliti agar apa? Agar kita tidak salah kaprah dalam memaknai Al-Quran. Alhamdulillah di kajian kita di Islam itu Indah ini luar biasa ada ustadz-ustadz kita, guru-guru kita yang menjelaskan tentang Al-Quranul Karim dan pentingnya juga kita untuk berpedoman dan belajar dari Al-Quran. Sehingga apa? Sehingga Allah Subhanahu wa taala menambah daripada khazanah-khazanah keilmuan kita. Penting sekali. Dan yang perlu kita ketahui adalah bagaimana mengikatkan diri kita dan menghubungkan diri kita selalu dengan Allah. Salat ini sebagai silah. Salat itu sebagai silah. Hubungan kita dengan Allah. Kalau antum hubungannya baik, tentu salatnya pun baik. Tapi kalau antum hubungannya nggak baik, lihat bagaimana salat kita. Makanya di dalam Al-Quran juga disebutkan inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah daripada perbuatan buruk, daripada perbuatan keji dan lain sebagainya. Nah ini mudah-mudahan sholat-sholat kita berefek baik bagi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Masya Allah, jadi ketolaknya itu karena masalahnya menunda-nunda. Menunda-nunda. Jadi kita bicara masalah tentang penjelasan ayat itu karena memang bukannya celaka bagi orang yang sholat, tapi karena sholatnya ditunda-tunda. Dientar-entarin, udah disuruh orang tuanya, nak kamu sholat, entar, diem, balik lagi, belum sholat, masih gitu juga. Nah itu yang bahaya tuh ya, buat ingetin juga buat anak-anak yang ada di rumah nih. Buat jamaah yang ada di rumah kita lanjutkan lagi ya. Nah sekarang kita coba lanjut nih, ada juga nih Allah memerintahkan kita untuk membelanjakan harta kita di jalan Allah. Lalu tipikal orang ini macam-macam. Ada yang dermawan banget, saking dermawannya itu panti asuhan, masjid, semua segala macam dia santunin, dia kasih sumbangan. Tapi dia pelit banget sama istri dan anak-anaknya. Nah kita balik lagi nih, bagaimana dalam pandangan Islam mengenai suami yang gembar membelanjakan hartanya untuk sedekah, tapi malah pelit kepada istri dan anaknya. Apakah harta yang ia belanjakan di jalan Allah itu bisa menyebabkan dosa baginya karena pelit bagi istri dan anaknya? Mohon izin penjelasannya selanjutnya dari guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustadz Maulana Habib Abdullah Mas Fadli dan seluruh guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu Indah. Ternyata kalau berbicara tentang membelanjakan harta kepada anak yatim, membelanjakan harta di jalan Allah, membangun masjid dan segala macam itu masih satu bahasan dengan apa yang barusan dibawakan oleh Habib Abdullah, bahwasanya itu juga masih ada di dalam surah Al-Ma'un. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Masih berada dalam satu bahasan di mana termasuk daripada orang-orang yang mendustakan agama, siapa tuh mereka, yaitu orang-orang yang tidak mau membelanjakan hartanya pada orang-orang yang berhak. Termasuk orang miskin, orang fakir, kemudian anak yatim yang memang harusnya disantuni. Akan tetapi masalahnya adalah ketika kita membelanjakan harta keluar, ternyata ada yang terzalimi yang ada di dalam rumah kita sendiri. Maka kalau ditanya apakah berdosa bagi orang-orang yang membelanjakan hartanya keluar namun pelit bagi istrinya, maka ketika dia membelanjakan hartanya keluar itu dapat pahala, tetap dapat pahala. Dosanya adalah ketika dia sudah berbuat zalim kepada anak
anak dan istrinya. Jadi jangan disamakan. Apakah uang yang keluar itu menjadi uang dosa? Enggak, tetap itu menjadi uang pahala. Akan tetapi kezalimannya atau ketidakadilannya terhadap orang-orang yang ada di dalam rumahnya itulah yang bisa jadi memberatkan ia di hari kiamat nanti. Namun perlu kita garis bawahi bahwa pelit dan royalnya seseorang itu enggak bisa disamaratakan. Mungkin saja bukan pelit, tapi kita yang terlalu banyak mau gitu. Masa mau disamakan dengan sumbangan ke anak yatim dengan sumbangan ke istri sendiri. Wong istri sendiri sudah dijamin makannya 3 kali sehari. Ya kan? Wong anak sendiri sudah dijamin makannya 3 kali sehari. Masa mau disamakan ketika memberi anak yatim misalnya. Dikasih anak yatim 500.000 dikasih. Lalu anaknya dikasih 100.000. Lalu mengatakan kok pelit sama anak sendiri. Anak yatim kok dikasih 500.000. Anak sendiri kok 100.000. Oh iya karena bajunya anaknya dia sudah belikan. Semua dia jamin, kendaraannya dia sudah kasih, makan sehari-hari dia sudah kasih, anggarannya lebih besar daripada 500.000 yang diberikan kepada anak yatim hanya sekali sebulan. Itu bahkan lebih besar daripada yang keluar daripada rumahnya. Banyak yang memang bukan watak, bukan suaminya yang pelit, tapi istrinya yang menganggap suaminya pelit karena merasa lebih banyak keluarnya. Padahal sebenarnya lebih banyak untuk dirinya. Maka di sini terlalu naif rasanya kalau kita mengatakan demikian. Maka perlulah kita introspeksi diri. Ketika seseorang berbuat baik, maka kita melihat, kita bantulah dia berbuat baik. Dukung seseorang berbuat baik. Namun untuk orang-orang yang memang pelit dalam hal urusan ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meriwayatkan atau sudah bersabda dalam sebuah riwayat bahwasanya harta yang kau keluarkan di jalan Allah fi sabilillah bernilai 1, kemudian untuk ini bernilai 1, kau keluarkan ini bernilai jariah, tapi harta yang kau keluarkan untuk keluarga sendiri itu 1000 kali lipat dibandingkan itu. Jadi jauh lebih banyak pahalanya. Ini bedanya orang beribadah dengan ilmu dengan tidak berilmu. Gitu. Iya, ini dia bicara masalah tentang ilmu ya. Maksudnya kalau ibadah pakai ilmu ini tepat sasaran. Tahu. Jadi Gitu, makanya ada Masya ulama Allah. yang mengatakan sholatnya orang yang tidurnya orang yang berilmu, istirahatnya lebih baik daripada sholatnya orang yang tidak Allah. punya ilmunya. Iya, terima kasih banyak buat guru kita Ustadz Syam. Nah buat jamaah sebelum kita lanjutkan lagi pembahasan kita, sedikit saya mau nanya juga sama guru kita Ustadz Maulana. Loh, Ustadz Maulana kemana ini? Ya ampun, ada di sebelah sana, itu lagi ngapain itu? Coba saya cek dulu ah. Ya kok nggak ngajak-ngajak, tuh kan. Bener kan jamaah, saya cariin ternyata ustadznya malah udah di sini. Udah gitu nggak ngajak-ngajak lagi. Waduh, udah mana ada makanan lagi. Pokoknya saya mau ikutan makan juga ah. Enak aja makan nggak ngajak-ngajak ustadz, gimana sih? Iya Mas Padi, soalnya udah nggak tahan pengen makan. Ini Masya Allah, nah ini dia nih pemirsa nih ya. Sarimi isi 2 goreng ayam kremes. Wah, yang dari tadi udah diliatin terus sama Ustadz Maulana nih. Tuh dia nih, emang ini rasanya gurih dan mantap. Ditambah lagi pakai kremesan ayamnya yang banyak lagi. Nah pokoknya makin nyakres deh. Nggak usah bingung lagi nih. Kalau mau sarapan yang mudah dan nggak ribet. Nah yuk kita makan bareng Ustadz. Jangan sendirian aja, ajak-ajak dong. Ayo buka casingnya dulu. Gitu dong, iya bismillahirrahmanirrahim. Allah mau berikan nafi warzaqana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Ih. Enak banget. Bener banget, Li. Ini rasanya enak banget. Udah gitu, ngenyangin lagi. Pokoknya pas banget buat sarapan. Iya dong jelas Ustadz. Kalau udah sarapan kan jadi lebih enjoy syutingnya. Ngomong-ngomong nih ya, aku sekeluarga ini emang suka banget makan sarimi isi 2 goreng ayam kremes ini Ustadz. Alhamdulillah, selain enak, porsinya juga banyak lagi. Apalagi ditambah kremes ayamnya, jadi makin nikmat. Iya iyalah jelas lah, kremesnya juga makin banyak. Pokoknya sarimi isi 2 goreng ayam kremes bikin makan di rumah jadi makin seru. Sarimi isi 2 goreng ayam kremes makin nyakres makin gurih. Ya ini Masya Allah luar makan biasa. lagi. Lanjut lagi, buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Karena setelah ini kita masih akan melanjutkan lagi ada segmen Ruqyah Syariah Mandiri Online bersama guru kita Ustaz
Ustaz Syam dan juga nanti ada Habib ya. Nanti kalau mau nanti digorengin juga Habib, jangan ngiri ya, nggak enak kita nih di belakang nih. Jadi jamaah yang di rumah yang mau ikutan juga bisa, langsung siapkan aja air putih dari sekarang ya. Nanti kita sama-sama, kita bareng-bareng ruqyah syariah bersama-sama mandiri ya. Selain satu ini jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.